Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halimah Fauzia. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai praktikum dispensing 2. Praktikum dispensing kacamata merupakan bagian penting dalam pendidikan profesi optometri atau optisi, di mana praktikan dilatih untuk menyiapkan, mengukur, dan memberikan alat bantu penglihatan kacamata kepada pasien. Berdasarkan resep optometri, proses ini melibatkan pemilihan frame, penyesuaian lensa, dan memastikan kacamata tersebut memberikan kenyamanan dan visibilitas yang optimal bagi pasien. Berikut adalah materi yang umumnya diajarkan oleh dosen dalam praktikum dispensing kacamata. Yang pertama, pengertian dispensing kacamata. Dispensing kacamata bertujuan untuk memberikan solusi terbaik untuk masalah penglihatan pasien dengan cara yang aman dan nyaman. Yang selanjutnya ada tujuan praktikum dispensing kacamata. Tujuan praktikum dispensing kacamata yang pertama memahami cara membaca dan memahami resep kacamata. Yang kedua, mampu memilih dan menyesuaikan frame dengan ukuran dan bentuk wajah pasien. Yang ketiga, menentukan jenis lensa yang sesuai dengan resep, kebutuhan pasien, dan gaya hidup mereka. Selanjutnya, memastikan kacamata nyaman dan sesuai dengan tujuan koreksi penglihatan pasien. Lalu yang terakhir, memberikan informasi mengenai perawatan kacamata dan cara penggunaannya kepada pasien. Lalu ada komponen dalam dispensing kacamata. Komponen-komponen dalam dispensing kacamata meliputi frame, lensa, dan pemasangan lensa. Frame, bagian yang menahan lensa dan digunakan untuk mengenakan kacamata. Lalu lensa, bagian yang berfungsi untuk mengoreksi penglihatan, yang dapat terdiri dari satu jenis lensa. Ada lensa single vision, bifokal, dan progresif, tergantung pada kebutuhan pasien. Lalu ada pemasangan lensa, menyusun lensa ke dalam frame yang sesuai dan memastikan lensa terpasang dengan benar dan aman. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah praktikum dispensing. Yang pertama, menerima resep optometri. Resep kacamata biasanya berisi informasi mengenai kebutuhan koreksi penglihatan pasien, termasuk kekuatan lensa untuk mata kanan OD dan mata kiri OS. Resep juga mencakup informasi tambahan seperti ukuran pupillary distance atau PD, jenis koreksi misalnya untuk miopia, hipermetropia, atau astigmatisme. Dan jenis lensa yang disarankan yaitu ada lensa single vision, bifokal, dan progresif. Lalu selanjutnya pemilihan frame. Ukuran frame, memilih frame yang sesuai dengan ukuran wajah pasien. Ini melibatkan mengukur lebar wajah, panjang pelipis, dan ukuran hidung untuk memastikan kacamata pas dan nyaman saat dipakai oleh pasien. Selanjutnya ada model dan gaya frame. Memilih model frame yang sesuai dengan preferensi pasien serta gaya hidup mereka. Frame dapat bervariasi dalam bahan. Yang pertama ada bahan plastik, logam, titanium, dan lain-lainnya. Berikutnya ada bentuk warna dan desain yang sangat penting untuk kenyamanan pasien. Selanjutnya ada kesesuaian dengan kekuatan lensa. Memastikan bahwa frame yang dipilih cukup kuat untuk menampung lensa dengan resep tertentu, terutama untuk lensa dengan kekuatan tinggi atau lensa progresif. Lalu, memilih jenis lensa. Yang pertama ada lensa single vision, lensa dengan satu kekuatan refraksi yang digunakan untuk mengoreksi miopi atau hipermetropi. Selanjutnya ada lensa bifokal, lensa dengan dua zona kekuatan, satu untuk melihat jauh dan satu lagi untuk melihat dekat. Sering digunakan untuk presbiopia. Lalu selanjutnya ada lensa progresif,
Lensa multifokal tanpa garis pemisah digunakan untuk penglihatan dekat, menengah, dan jauh, terutama pada pasien presbiopia. Selanjutnya, ada lensa untuk astigmatisme. Lensa torik yang digunakan untuk mengoreksi astigmatisme atau perbedaan kelengkungan pada kornea. Selanjutnya, ada bahan lensa atau pemilihan bahan lensa yang sesuai seperti kaca, plastik, atau material ringan seperti polikarbonat atau triflex, tergantung pada kebutuhan pasien. Lalu di sini ada pengukuran pupillary distance atau PD. PD adalah jarak antara pusat pupil kedua mata. Pengukuran ini penting untuk memastikan lensa dipasang pada posisi yang tepat agar penglihatan optimal. PD dapat diukur secara manual atau menggunakan alat digital. Selanjutnya, memasang lensa pada frame. Memasang lensa yang telah dipotong sesuai ukuran ke dalam frame dengan hati-hati. Lalu, memastikan lensa terpasang dengan baik dan tidak bergerak dalam frame. Selanjutnya, ada penyesuaian kacamata. Setelah lensa dipasang, kacamata perlu disesuaikan dengan bentuk wajah pasien. Ini termasuk menyesuaikan bagian batang kaca, memastikan bahwa kacamata tidak terlalu longgar atau terlalu ketat di sekitar telinga, serta memastikan bagian nosepad sesuai dan nyaman untuk pasien. Selanjutnya, pemeriksaan kacamata dan uji kenyamanan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan lensa terpasang dengan benar dan tidak ada cacat pada lensa atau frame. Selanjutnya, pemeriksa kenyamanan kacamata di wajah pasien dan memberikan penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan. Lalu, selanjutnya ada edukasi kepada pasien. Ini sangat penting untuk pasien paham. Yang pertama, memberikan penjelasan kepada pasien mengenai cara penggunaan kacamata dengan benar. Lalu yang kedua, menyampaikan informasi tentang perawatan kacamata. Misalnya, membersihkan lensa, cara menyimpan kacamata dengan aman, dan lain-lainnya. Lalu, menjelaskan tentang kemungkinan adaptasi yang dibutuhkan, terutama jika pasien baru pertama kali memakai kacamata atau menggunakan lensa progresif. Lalu yang selanjutnya, pentingnya penyesuaian lensa dan frame. Penyesuaian frame yang tidak pas dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan tekanan di bagian-bagian wajah tertentu, seperti di sekitar telinga atau hidung. Oleh karena itu, penyesuaian frame sangat penting untuk kenyamanan jangka panjang pada pasien. Lalu selanjutnya ada penyesuaian lensa. Lensa yang dipasang tidak tepat atau tidak sejajar dengan mata pasien dapat menyebabkan distorsi penglihatan, sakit kepala, atau ketegangan mata. Penting untuk memastikan posisi lensa yang tepat. Lalu, yang selanjutnya, masalah umum dalam dispensing kacamata. Kacamata tidak nyaman. Kacamata yang longgar atau terlalu ketat dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Selain itu, nosepad atau bagian lengkungan telinga yang tidak sesuai dapat menyebabkan iritasi atau rasa sakit. Selanjutnya ada kualitas lensa. Lensa yang tergores atau kotor dapat mengganggu penglihatan. Pemilihan bahan lensa yang sesuai juga penting, terutama untuk pasien dengan resep tinggi atau kebutuhan khusus. Selanjutnya, penglihatan yang buruk setelah dispensi. Pasien mungkin mengalami masalah penglihatan jika ada kesalahan dalam pemasangan lensa atau kesalahan pada resep optometri. Jika pasien merasa tidak nyaman, perlu dilakukan pengecekan ulang terhadap lensa dan frame. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum dispensing kacamata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.